Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kami di sini akan mempresentasikan terkait dengan sebuah materi tentang teori belajar dan penerapannya di kelas. Berikut adalah anggota kelompok 1 kami. Yang pertama ada Andre Kurniadi, yang kedua ada Arifah Kusnulwanti, yang ketiga ada Ganjar Alim, dan yang keempat ada Lisana Latifa. Yang pertama adalah teori behavioristik. Teori ini dikemukakan oleh Keck dan Berliner. Teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses belajarnya tersebut. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh siswa harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan teori behavioristik. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Setelah itu, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi untuk melibatkan peserta didik aktif dalam pembelajaran dan menciptakan pengalaman kepada peserta didik. Jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun para peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Selanjutnya, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Selanjutnya, guru mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Teori belajar yang kedua yaitu teori sosial kognitif. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Bandura memaparkan bahwa prinsip belajar tidak cukup meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut juga harus memperhatikan bahwa manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Selanjutnya, Bandura menyatakan dalam teori belajar kognitif, orang-orang banyak belajar melalui peniruan. Proses belajar seperti ini disebut observational learning. Observational learning merupakan proses belajar di mana kita mampu belajar melalui perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang dapat berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang dikenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan dan atau pengurangan dalam tingkah laku si pembelajar. Lantas, bagaimana penerapan teori kognitif sosial Bandura dalam pembelajaran? Dalam menerapkan teori belajar kognitif ini, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkanlah siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya, dan merefleksi diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental.
Saya akan memaparkan beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran kognitif. Kegiatan yang pertama, guru dapat meminta siswa untuk merefleksi pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang apa saja yang mereka lakukan. Kegiatan yang kedua, guru dapat mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Kegiatan yang ketiga, guru dapat membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis mereka. Kegiatan yang keempat, guru dapat meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide-ide atau pendapat yang mereka miliki. Kegiatan yang kelima, guru dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide dapat terhubung satu sama lain. Kegiatan yang keenam, guru dapat meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Teori belajar kontraktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman. Kontraktivisme berfokus pada penyiapan siswa dalam penyelesaian masalah. Menurut teori ini, bahwa dalam proses pembelajaran, siswa harus mendapatkan penekanan. Siswalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, dan mereka harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Karena dalam teori ini, siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Penekanan belajar siswa secara aktif ini sangat diperlukan dan perlu dikembangkan. Belajar lebih diarahkan pada experimental learning, yaitu merupakan adaptasi belajar berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, diskusi dengan teman sekelas, kemudian direnungkan, lalu dijadikan ide dan pengembangan konsep baru. Oleh sebab itu, penekanan dalam mendidik dan mengajar tidak terfokus pada guru melainkan pada siswa. Penerapan teori kontraktivisme di kelas. Yang pertama, guru dapat melakukan dengan cara mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. 3. Guru mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. 6. Guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Pada materi ini, kami akan membawakan beberapa model-model pembelajaran yang menerapkan atau berlandaskan terhadap prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama adalah model pembelajaran discovery learning. Pada model pembelajaran ini, siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Pada model pembelajaran ini, guru hanya mendorong peserta didik untuk menumbuhkan pengetahuan baru dari pengalaman yang mereka miliki. Discovery learning atau pembelajaran penemuan lebih berpusat pada peserta didik, bukan guru. Pengalaman langsung dan proses pembelajaran menjadi patokan utama dalam pelaksanaannya. Model pembelajaran yang kedua adalah model pembelajaran aktif atau active learning. Pembelajaran aktif atau active learning adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam berinteraksi, menyelidiki, menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan pemahaman diri. Melalui pembelajaran aktif, guru akan mengkondisikan peserta didik untuk selalu mengalami pengalaman belajar yang bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang dilakukan selama proses pembelajaran. Model pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran reception learning. Model pembelajaran ini, guru diminta untuk menyiapkan situasi belajar, materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, dan diajarkan materi tersebut mulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. Menurut model pembelajaran ini, faktor yang paling penting dalam mempengaruhi belajar
adalah apa yang harus diketahui oleh peserta didik itu sendiri. Dalam teori ini, menyarankan agar guru menyiapkan situasi belajar, memilih materi-materi yang tepat untuk peserta didik, dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk pengajaran yang terorganisasi dengan baik, mulai dari yang umum ke hal-hal yang lebih terperinci. Yang selanjutnya adalah rencana meningkatkan motivasi siswa. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Rencana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi sesuai dengan kasus tersebut adalah senantiasa memberikan pengertian bahwa kesuksesan itu adalah hal yang positif. Oleh karena itu, sebisa mungkin untuk kita dapat meraihnya. Kesuksesan akan berdampak baik dan positif terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar, dan perasaan yang baik akan kita rasakan jika mengalami kesuksesan tersebut. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan yang rendah Tania, bisa diberikan perhatian khusus dengan memberikan pembelajaran yang lebih intensif, dengan menerapkan latihan-latihan dan memberikan rangsangan agar Tania aktif dan mendapatkan pengalaman positif yang dapat meningkatkan kemampuan belajarnya. Peningkatan motivasi untuk Samuel yang berumur 10 tahun. Pada kasus ini, Samuel adalah anak yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada level tinggi, tetapi ia memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Pada kasus Samuel, ia memerlukan motivasi berupa motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datang dari luar dirinya. Di sini motivasi tersebut dapat diberikan oleh sang guru. Guru memiliki peran penting dalam mengubah karakter diri Samuel. Guru dapat memberikan tanggung jawab berupa tugas sesuai dengan gaya belajar Samuel. Setelah memberikan motivasi ekstrinsik, guru dapat menggunakan pendekatan sosial kognitif dalam proses belajar Samuel. Pendekatan ini berpusat pada pengaruh pengalaman, tindakan, serta lingkungan pada diri orang lain. Samuel memerlukan bimbingan dan interaksi sosial dengan teman lainnya atau teman sekelasnya. Guru dapat menerapkan sistem belajar kelompok untuk membangun sistem sosial Samuel. Hal ini dapat menunjukkan pada Samuel posisi teman yang berkeadaan sama, namun dia tetap bisa melewati fase tersebut. Model pembelajaran yang cocok untuk kasus Samuel ini yaitu model pembelajaran Communicative Language Learning, di mana siswa-siswa dalam kelompok diminta untuk bertukar ide dan memecahkan masalah bersama-sama. Dalam kegiatan ini, Samuel dapat teguh untuk memperjuangkan apa yang ia kehendaki, apa ide yang ia sampaikan, tanpa takut untuk berbenturan dengan orang lain. Berdasarkan kasus dari Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan teman-temannya ini membutuhkan arahan yang tepat dari guru agar tidak memiliki perilaku meremehkan. Guru dapat menggunakan model pembelajaran kontraktivisme. Pendekatan teori ini menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang sehingga siswa aktif dalam menyelesaikan masalah dan adanya interaksi sosial dengan lingkungannya. Karakter Sandra perlu bimbingan interaksi sosial karena terbentuknya perilaku sosial seseorang dengan diterapkannya pembelajaran kelompok agar Sandra bisa berinteraksi dengan siswa lain dan dapat bekerja sama dengan siswa lain dan mengenal kemampuan teman-temannya. Hal ini didasarkan oleh pendekatan pemikiran Vygotsky yang sangat berarti dalam konsep pendidikan, salah satunya adalah zona perkembangan proksimal. Dari konsep pembelajaran ini dapat memotivasi dan menyadarkan Sandra bahwa dalam belajar itu membutuhkan interaksi sosial sehingga dapat membangun suasana belajar yang efektif. Artinya dapat menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana model ini memberikan ruang bagi siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri selama proses belajar berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam membimbing Sandra agar terus berinteraksi dengan teman-temannya itu membutuhkan waktu yang berulang-ulang dan terjadi pembiasaan melakukan interaksi sosial dan menyadarkan Sandra bahwa kita adalah makhluk sosial di mana kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Guru dapat membangun motivasi melalui motivasi ekstrinsik yang di dalam aktivitas belajar didorong oleh berdasarkan dari luar.
Dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk Sandra, maka akan menghilangkan karakter Sandra yang meremehkan orang lain sehingga growth mindset dapat berkembang selama proses pembelajaran. Kasus keempat. Kasus keempat merupakan kasus Robert, anak berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Dalam situasinya saat ini, Anda sudah dapat menghubungi kedua orang tuanya. Menurut kelompok kami, yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan minat Robert untuk bersekolah antara lain, yang pertama adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal diberikan oleh guru bisa memberikan motivasi bagi Robert untuk kembali bersekolah. Kemudian dalam memberikan motivasi juga bisa dilakukan oleh beberapa teman-teman kelas Robert. Yang kedua adalah penghargaan ataupun pujian. Penghargaan ataupun pujian juga perlu dilakukan oleh seorang guru agar peserta didik seperti Robert bisa menumbuhkan minatnya dalam belajar. Yang ketiga, memberikan penugasan sesuai dengan kemampuannya dan memperbanyak tugas kelompok agar Robert bisa berinteraksi dengan teman-temannya untuk menumbuhkan minatnya dalam bersekolah. Yang keempat, penerapan teori yang diterapkan di kasus Robert adalah teori behavioristik dan teori sosial kognitif. Dengan teori behavioristik yang dilakukan oleh seorang guru untuk memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut dan sosial kognitif dalam membangun kemampuan sosialnya dan pengetahuannya.